Halo guys, balik lagi bersama gue di Isek Channel. Kali ini kita bahas detail adaptasi anime Mushoku Tensei Season 2 episode 19 yang berjudul Perjalanan Gurun. Hampir sama seperti versi manganya, sebagian besar perjalanan Rudeus di benua Begarito dilewat pada adaptasi animenya. Walau masuk akal mengingat durasi, tapi seenggaknya pemotongan ini agak mengurangi kesan dari benua Begarito itu sendiri. Dan episode ini adalah adaptasi light novel volume 11 bab 8 sampai bab 12, juga bab 14 yang sebagian besarnya dilewat. Pertama, bagi yang belum sadar, kali ini adalah kali pertama Rudeus menentang saran Hitogami. Padahal pernah sekali Rudeus sedikit meragukan saran Hitogami dan hasilnya kondisi menjadi kacau. Kedua, Elinalis sempat meyakinkan Rudeus bahwa Gisu hanya panik ketika mengirim suratnya. Karena bukan tidak mungkin kini Zenith sudah diselamatkan sehingga bisa pergi ke Rapan akan menjadi sia-sia. Ketiga, Rudeus sadar bahwa rasanya aneh Gisu bisa tahu alamat rumahnya. Walau sudah mengirim surat tentang pernikahannya kepada Paul, tapi waktu pengiriman surat ke Begarito membutuhkan waktu 1 tahun. Sehingga rasanya aneh bila Gisu yang sudah berada di benua Begarito tahu alamatnya, karena Paul pun hanya tahu dirinya bersekolah di Akademi Sihir. Keempat, di anime tidak ditampilkan adegan di mana Rudeus menjelaskan situasinya secara langsung kepada Cliff. Di sana Elinalis menyebut Cliff hanya akan menjadi beban sehingga Rudeus merasa kasihan dan ingin mengajaknya. Namun Cliff pun setuju dirinya hanya beban dan di momen inilah Cliff mengajak Elinalis menikah, berbeda dengan versi animenya. Kelima, adegan perpisahan agak beda dengan versi animenya. Di novel Rudeus mengucap salam perpisahan ketika belum tahu rahasia Orsted. Karena itu Rudeus izin cuti sekolah selama 2 tahun dan berkata tidak akan bertemu Rinia dan Purisena lagi yang akan lulus 1 tahun ke depan. Saat itu Rudeus bercerita kepada Rinia dan Purisena tentang dirinya yang disarankan untuk memulai hubungan dengan mereka berdua. Tentu Rudeus tertarik dengan konsep bermain berempat, tapi karena tidak ingin selingkuh, Rudeus mengajak Rinia dan Purisena tetap berteman. Keenam, Rudeus meminjam 3 buku, yaitu buku Dungeon Teleportasi, Benua Begarito, dan Bahasa Dewa Tempur. Bahasa Dewa Tempur adalah bahasa yang digunakan di Benua Begarito dan Rudeus sudah pernah mempelajarinya. Namun sayang, Rudeus menggunakan Bahasa Dewa Tempur tidak mendapat adaptasi. Ketujuh, Rudeus berpikir Nanahoshi akan memintanya untuk tidak pergi hingga mengancam akan membunuh Sylvie. Namun nyatanya Nanahoshi hanya melamun sebelum akhirnya memberitahu rahasia Orsted. Dengan rute yang diberi Nanahoshi, Rudeus bisa pulang pergi dalam 4 bulan dengan asumsi menyelamatkan Zenith butuh waktu 1 bulan. Dan sayangnya kali ini pun kita tidak bisa melihat seragam musim panas yang seharusnya digunakan Nanahoshi. 8. Setelah asik-asik dengan Cliff, Elinalis menolak untuk pergi karena tidak sanggup bila harus meninggalkan Cliff selama 2 tahun. Namun akhirnya Elinalis setuju setelah mendengar rahasia Orsted dan tetap melarang Cliff untuk ikut karena takut tidak bisa menjaga rahasia. 9. Zenoba mengizinkan Rudeus untuk membawa Ginger ke Begarito ataupun dijadikan penjaga rumahnya. Karena seakan mencoba mengusir Ginger, Zenoba beralasan bahwa Ginger selalu mengomelinya dari kecil. Karena itu Rudeus merasa kasihan kepada Ginger yang harus menyia-nyiakan masa mudanya hanya untuk mengurus bayi berukuran raksasa. 10. Rudeus sempat berpikir untuk memberi anaknya nama Ciel atau Sion bila perempuan, atau Nero dan Wallachia bila laki-laki. Namun karena terkesan aneh, Rudeus mencari gabungan dari namanya dan Sylvie, seperti Sirius bila laki-laki dan Lucy bila perempuan. 11. Death Flag yang dimaksud berasal dari kisah teman seperjuangan Perugius, yaitu Feroze yang merupakan penyihir api tingkat kaisar. Sebelum pergi, Feroze memberi anaknya yang belum lahir nama, namun akhirnya Feroze sendiri mati dikalahkan seorang Raja Iblis. 12. Rudeus khawatir apa yang akan terjadi kepada anaknya bila ternyata perempuan dan dirinya mati di Begarito. Karena nama Rudeus Junior adalah nama anak laki-laki, Rudeus khawatir anaknya akan menjadi seperti Eris yang akan menghajar siapapun yang mengejeknya. 13. Rudeus memperingatkan Sylvie, Norn, dan Aisyah untuk tidak memberitahu siapapun tentang lingkaran sihir teleportasi. Rudeus beralasan akan ada orang mengerikan yang marah, di mana orang ini bisa mengalahkan Druidjet dengan cepat. Namun Rudeus bingung apa yang harus dikatakannya kepada Paul dan yang lain ketika pulang lewat jalan yang sama. 14. Ketika perpisahan, Rudeus sempat ragu karena berpikir bisa menunggu hingga Sylvie melahirkan.
karena dengan lingkaran sihir teleportasi dirinya bisa tiba ke Begarito hanya dalam waktu 1,5 bulan. 15. Karena masih saja belum bisa mengendarai kuda, Trudeus menyebut Elinalis keren seperti seorang kesatria ketika mengajaknya naik. 16. Trudeus sering ditatap iri petualang yang disewanya untuk membawa kembali kuda karena harus terus memegang tubuh Elinalis untuk mengisi mana sempak ajaibnya. 17. Karena kemampuan khusus ras elf dan pengalamannya, Elinalis percaya diri tidak akan tersesat walau tanpa peta walau berada di hutan yang lebat. Karena itu selama di hutan, Elinalis bertugas menentukan jalan dan mendeteksi monster, sementara Trudeus bertugas untuk mengalahkannya. 18. Pahatan pada monumen di reruntuhan adalah lambang Dewa Naga yang juga terdapat pada boneka bergerak. Pada mantra yang digunakan terucap nama Kaisar Naga Suci Zillard yang merupakan satu dari 5 jenderal naga legendaris. Zillard ini dulunya adalah wakil dari Dewa Naga pertama, namun mengakhiri hidupnya setelah mengkhianati Dewa Naga. 19. Elinalis sengaja meminta Trudeus berpegangan tangan ketika akan diteleportasi agar tidak terpisah bila muncul di tempat yang salah. Hal ini sama seperti bagaimana Trudeus diteleportasi bersama Aerys atau Paul bersama Nord dan Lilia bersama Aisyah. 20. Dikatakan bahwa teleportasi terasa seperti hilang kesadaran dalam waktu singkat. Namun prosesnya tidak instan karena beberapa detik bagi Elinalis, ternyata 15 menit bagi Trudeus yang sedang menunggu. Selain itu yang menarik adalah ketika diteleportasi, Trudeus sekilas melewati tempat putih yang merupakan dunia hampa tempat Hitogami berada. Sekarang kita masuk ke bagian Begarito sekalian bab-bab yang dilewat pada versi animenya. Pertama, untuk melawan panas di benua Begarito, Trudeus menciptakan udara dingin di sekitarnya hingga bisa mengurangi suhu hingga 5 derajat. Trudeus tidak menggunakan sihir untuk menciptakan hujan karena bisa menarik monster dan takut akan berefek buruk pada lingkungan. Kedua, melihat stamina Elinalis yang jauh lebih baik darinya, membuat Trudeus bertanya-tanya apakah hal itu merupakan efek dari Toki. Toki ini adalah sejenis teknik yang digunakan para pendekar untuk memperkuat tubuh dengan menyelimuti tubuhnya menggunakan mana. Namun Zandama sekalipun akan langsung tumbang di awal karena staminanya payah, sedangkan Anawasi sampai harus digendong Orsted ketika di Begarito. Ketiga, dalam versi novel, Elinalis menghajar Trudeus dengan perisanya ketika terkena efek sukubus. Karena tidak langsung sadar, Elinalis harus berjanji akan mengizinkan Trudeus bermain dengannya, asalkan Trudeus menggunakan sihir detoksifikasi terlebih dahulu. Satu fakta unik, bab ini berjudul Predator Alami yang menjadi gambaran bagaimana seorang pria merupakan mangsa sukubus. Keempat, dasarnya sukubus memiliki kemampuan untuk mengendalikan sesuatu seperti pria dan kelelawar. Pada satu kesempatan, Elinalis diserang sekumpulan kelelawar sementara Trudeus didatangi sukubus. Saat itu Trudeus tidak bisa membunuhnya walau sudah mengaktifkan sihir karena sudah terkena efeknya. Ketika sukubus itu kabur, Trudeus mulai memeluk Elinalis dari belakang, sehingga lagi-lagi Elinalis menghajar Trudeus dengan perisainya. Kelima, seharusnya sukubus pertama tidak bisa mendekat karena reruntuhan dilindungi oleh sihir penghalang. Karenanya Trudeus takut bila ternyata sukubus itu adalah teman Orsted. Keenam, Elinalis kembali merasakan efek kutukannya pada hari kelima, hingga tanpa sadar mulai menyentuh dan melihat Trudeus dengan ganas. Perlu diingat bahwa sempak ajaib buatan Cliff masih berupa prototipe yang hanya memperlambat efek kutukannya. Ketujuh, selama perjalanan, Trudeus dan Elinalis sering memasak monster yang dikalahkan. Karena pengalamannya, Trudeus sengaja membawa bumbu dari rumah yang biasanya hal ini dilakukan seorang thief seperti Gisu. 8. Selain kurang tata krama, Elinalis bercerita bahwa dulu dirinya tidur hanya menggunakan pakaian dalam. Di sisi lain, Ghislaine bahkan tidak tahu apa itu bra dan sudah pasti Paul selalu memandanginya. 9. Terdapat badai pasir yang kembali muncul di tempat yang sama setelah dihilangkan. Trudeus beranggapan badai pasir itu merupakan sejenis penghalang untuk menyembunyikan reruntuhan tempat lingkaran teleportasi berada. Buktinya adalah setelah keluar dari sana, jumlah monster berkurang drastis berbeda dengan ketika berada di dalam. 10. Umumnya orang-orang di Begarito akan menggunakan turban dan membawa pedang besar karena monster berukuran besar. Sementara itu pedang kecil yang dibawa Elinalis adalah pedang sihir. 11. Kota dengan danau di tengahnya adalah bazar. Di sini sistem barter banyak digunakan karena orang-orang bahkan tidak tahu kerajaan Asura. Untungnya barang yang dibawa Trudeus berharga tinggi di sana,
sehingga Rudeus sempat terpikir untuk berbisnis menggunakan lingkaran teleportasi. 12. Makanan yang dimakan Rudeus adalah sup yang di dalamnya terdapat nasi, sehingga Rudeus tampak begitu antusias karena begitu rindu dengan nasi. Karena itu juga Rudeus terpikir untuk mengajari Aisyah menanam padi di halaman rumah. 13. Secara teori, sempak ajaib buatan Cliff bisa menahan kutukan Elinalis hingga 1 bulan. Namun mengingat perjalanan akan memakan waktu kurang lebih 4 bulan, maka tidak ada pilihan bagi Elinalis selain memburu pria. 14. Elinalis sempat disangka sukubus oleh orang di sana, di mana Elinalis tidak menyangka karena seringkali dirinya membuat Rudeus tergoda tanpa disengaja. 15. Sementara Elinalis mencari mangsa, untuk pertama kalinya Rudeus bisa merasakan mimpi indah lagi. Dalam mimpinya, Aisyah dan Norn berebut ingin dinaikkan ke atas pundaknya, namun tiba-tiba Sylvie kecil datang dan mengklaim bahwa pundak Rudeus adalah miliknya. Selanjutnya kita bahas beberapa monster yang tidak dijelaskan atau ditampilkan di animenya. Pertama, ada monster paling umum, yaitu Tren. Tren ini biasanya adalah monster berbentuk pohon yang salah satunya pernah kita lihat menangkap Sarah. Tapi di sini monster Tren berbentuk kaktus yang menembakkan duri dan bisa menggunakan sihir tanah. Kedua, ada cacing pasir raksasa. Cacing ini biasanya bersembunyi di dalam pasir dan akan melompat ketika mendeteksi mangsa. Karena ukurannya yang bisa mencapai 10 meter, satu waktu Rudeus pernah dilahap cacing ini, namun berhasil selamat karena berhasil membelah perutnya menggunakan sihir. Di saat yang sama, Elinalis terkena sengatan monster kalajengking dan untungnya masih bisa diselamatkan padahal wajahnya sudah berubah menjadi ungu. Ketiga, ada sejenis kadal yang mirip dengan Velociraptor. Walau tidak begitu besar, namun kadal ini sering bergerombol. Keempat, ada sejenis ayam raksasa atau tepatnya dinosaurus berbulu setinggi 5 meter bernama Garuda. Garuda ini adalah predator alami Velociraptor dan tidak akan menyerang bila tidak merasa terancam. Kelima, ada semut palangs. Semut palangs umumnya berukuran 30 cm, namun bentuknya ada yang berbeda-beda. Yang cukup unik adalah ratunya yang berukuran 2 meter dan setengah tubuhnya seperti bagian atas seorang wanita. Walau hanya semut, namun monster ini sangat berbahaya hingga Elinalis melarang Rudeus untuk menyerang. Selain jumlahnya yang mencapai ribuan, semut ini akan menyerang dan melahap apapun yang menghalangi jalannya. Dan yang lebih merepotkan, semut-semut ini akan membentuk formasi palaks bila diserang. Formasi ini biasanya digunakan pasukan Romawi yang memungkinkan mereka untuk bertahan dan menyerang sekaligus. Karena itu Rudeus harus menunggu hingga 1 jam sampai semua semut itu lewat. Terakhir dan yang paling menarik adalah Behemoth. Behemoth di sini agak berbeda dengan penggambaran Behemoth pada umumnya karena lebih mirip seperti ikan paus dibanding gajah. Banyak yang berkata bahwa di dalam tubuh Behemoth terdapat banyak sekali batu sihir yang bisa membuat seseorang kaya 7 turunan. Namun hampir tidak ada orang yang bisa membunuh Behemoth karena kulitnya yang keras tidak bisa ditembus oleh pedang. Sedangkan bila diserang dengan sihir, Behemoth ini bisa menenggelamkan diri ke dalam pasir. Mungkin karena kemampuannya itu, hampir tidak ada bangkai Behemoth walau ukurannya bisa mencapai ratusan hingga ribuan meter. Satu-satunya orang yang diketahui bisa membunuh Behemoth adalah Dewa Utara Kalman II yang kini menghilang entah kemana. Sisanya ada beberapa monster lain seperti monster kerbau, tarantula raksasa, elang yang bisa menggunakan sihir angin, dan lain-lain. Terakhir, ada satu cerita menarik yang dilewat, yaitu ketika Rudeus dan Elinalis mengawal seorang pedagang menuju Rapan. Kisah dimulai dengan Rudeus menolong rombongan pedagang yang diserang Griffin ketika akan pergi ke bazar. Saat itu Rudeus yang dijanjikan hadiah memutuskan untuk pergi karena melihat mereka sedang sibuk mengumpulkan barang yang terjatuh. Ketika di bazar, Rudeus dan Elinalis tidak bisa menemukan orang yang bersedia memandu mereka ke Rapan. Bahkan peta pun tidak ada karena tidak ada banyak orang yang pergi ke Rapan selain para petualang. Karena itu Rudeus mencari pedagang yang akan ke Rapan sambil menawarkan jasa pengawal. Dan disinilah Rudeus kembali bertemu dengan pedagang yang ditolongnya tadi yang ternyata bernama Garuban. Garuban pergi ke Rapan untuk mendapat benda sihir yang didapat dari dungeon dan menjualnya ke kota lain dengan harga tinggi. Tanpa diminta pun akhirnya Garuban malah meminta Rudeus untuk menjadi pengawalnya dan pergi ke Rapan bersama-sama. Bersama Elinalis, Rudeus ditemani 3 pengawal lain yang merupakan prajurit Begarito. Ketiga pengawal itu adalah mata elang Barbadom, penghancur tulang Carmelita, dan pedang besar Tonto.
Masalah utama dari jalur yang akan dilalui adalah bandit. Walau ada bandit yang hanya meminta uang, namun banyak juga yang akan membunuh pedagang untuk diambil barang-barangnya. Bahkan bukan tidak mungkin mereka akan meminta Elinalis karena tampaknya Elinalis pernah mengalami hal yang sama di masa lalu. Bagusnya Rudeus bisa menghindari banyak bandit berkat Baribadom karena ternyata julukan mata elangnya ini berasal dari mata iblisnya yang membuatnya bisa melihat aliran mana di sekitarnya. Bagi yang belum tahu, mata iblis ini adalah mata iblis yang sama dengan yang dimiliki Ghislaine. Pada malam pertama, Rudeus sempat mengobrol dengan Carmelita yang dikenal sebagai Bone Crusher, namun sering disebut Bonehead atau kepala tulang karena agak bodoh. Dari Carmelita akhirnya Rudeus paham tentang berbagai hal seperti Sukubus dan para prajurit Begarito. Dahulu populasi Sukubus sangat sedikit hingga Laples mendorong mereka untuk berkembang biak. Hal ini dilakukan Laples untuk melemahkan prajurit Begarito yang begitu keras kepala. Dan hal ini terbukti efektif karena feromon Sukubus dapat melemahkan prajurit termasuk yang terkuat sekalipun. Pria yang menjadi korban biasanya akan terus mengikuti Sukubus itu dan menjadi budaknya. Walau biasanya para Sukubus itu akan membawa para pria ke sarangnya, namun terkadang ada juga yang ditinggalkan begitu saja. Masalahnya pria yang ditinggalkan ini akan berpikir bahwa setiap pria adalah musuhnya, sehingga mereka akan berusaha membunuh kawan sendiri. Ada dua cara untuk membatalkan efek ini, yaitu dengan menggunakan sihir detoksifikasi atau berhubungan seks dengan seseorang. Sayangnya tidak banyak yang bisa menggunakan sihir di Begarito, sehingga opsi kedua menjadi pilihan utama. Awalnya orang-orang akan berpergian bersama budak atau tawanan iblis wanita untuk berjaga-jaga andai Sukubus tiba-tiba muncul. Namun karena mereka akan memperlambat perjalanan, sehingga tercetuslah ide untuk melatih wanita menjadi prajurit juga. Dengan menjadi prajurit, mereka bisa membunuh Sukubus lalu berhubungan seks dengan prajurit pria. Bila sampai hamil, mereka tidak mempermasalahkan dan bahkan akan pulang ke desa dengan bangga. Di mana Carmelia sendiri sudah pernah memiliki satu anak di usianya yang kini baru menginjak 21 tahun. Sehingga bisa dikatakan bahwa tidak ada konsep pernikahan di desa tempat Carmelita berasal karena pekerjaannya tidak memungkinkan untuk membuatnya terikat kepada satu pria. Anak-anak yang lahir akan diserahkan kepada warga desa yang umumnya merupakan prajurit yang sudah pensiun. Sementara ibunya akan kembali menjadi seorang prajurit, anak-anak akan dibesarkan dengan setara dan dilatih untuk menjadi prajurit juga. Sehingga ketika dinilai sudah dewasa, mereka pun akan menjadi prajurit sebelum kembali ke desa ketika sudah tidak bisa bertarung lagi. Ketika akan dilepas, mereka akan diberi nama julukan yang kemudian menjadi nama kedua mereka. Julukan ini didasari pada karakteristik si prajurit, seperti Baribadom yang mendapat julukan mata elang karena mata iblisnya. Namun dari semua siklus ini, Baribadom memutuskan untuk terus bertarung dan tidak pulang ke desa seperti yang lainnya, padahal kini usianya telah menginjak 40-an, di mana kekuatan fisiknya pasti sudah berkurang. Singkat cerita, akhirnya petaka pun tiba. Setelah menghindari sekelompok bandit yang hanya pancingan, ternyata ada ratusan bandit lain yang sudah menunggu rombongan Rudeus. Tepat di saat bandit itu keluar, Tonto pun tumbang dengan anak panah yang menancap di dadanya. Saat itu Rudeus ingin memberi Tonto sihir penyembuhan, namun ditarik Elinalis yang menyuruhnya berlari secepat mungkin. Karena tidak mungkin mengalahkan mereka semua, Rudeus menggunakan sihir Quagmire, menciptakan kabut tebal dan terus menciptakan tembok tanah untuk memperlambat bandit. Rudeus terus melakukan itu sembari berlari hingga 2 jam lamanya. Begitu berhenti dan memastikan tidak ada lagi yang mengejar, tiba-tiba Carmelita marah karena Rudeus tidak membalaskan dendam Tonto. Saat itu Elinalis yang mencoba melindungi Rudeus sempat melawan dengan Carmelita hingga mengeluarkan pedangnya hingga dihentikan Baribadom. Baribadom menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan Carmelita adalah anak Tonto juga, yang berarti asumsi Rudeus tentang prajurit Begarito tidak pernah terikat secara emosional dengan yang lain terbukti salah. Tentu Rudeus merasa bersalah karena berpikir masih ada kemungkinan Tonto bisa diselamatkan. Namun keputusan Elinalis untuk menariknya sudah benar karena bila tidak ditarik, dirinya akan terkena hujan panah dan mati juga. Tampaknya selama itu Elinalis berusaha menjadi pengawalnya karena tidak ingin melihat suami dari cucunya mati. Karena selama berlari pun, Elinalis selalu memperlambat larinya agar bisa terus berlari di samping Rudeus yang beberapa kali terjatuh. Bukan hanya itu, Elinalis pun menenangkan Rudeus yang disangkanya tidak ingin membunuh karena akan menjadi ayah.
Walau tidak sepenuhnya salah, namun Rudeus tidak masalah bila harus membunuh karena mungkin ada beberapa yang mati dari sihirnya tadi. Tapi memang Rudeus masih merasa tidak enak bila harus membunuh seseorang secara langsung. Di sisi lain, Barbadem tidak lagi menyebut nama Tonto karena sudah terbiasa melihat orang yang bekerja bersamanya mati. Namun tetap saja Rudeus merasa kasihan dengan Carmelita dan berpikir bahwa penyesalan kali ini adalah salah satu penyesalan yang dikatakan Hitogami dalam mimpinya. Namun mengesampingkan semua itu, akhirnya Rudeus dan Elinalis sampai di Rapan 2 minggu kemudian. Dan itulah pembahasan dari episode 19 Mushoku Tensei Season 2. Terima kasih bagi para pendengar dan juga penonton dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video Isaka selanjutnya. Bye!